Ditemukannya The Next Messi berdarah Maluku. Mimpi Calvin Verdong berkarir di Liga Inggris makin nyata. Peluang Ivar Jenner dan Marcelino tinggalkan timnas senior demi timnas U23. Kabar buruk Patrick Kluivert jelang racik skuad Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Peluang Ivar Jenner dan Marcelino tinggalkan timnas senior demi timnas U23. Dilema sudah pasti dirasakan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang dihadapkan pilihan sulit untuk membela timnas senior atau tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sekedar diketahui, FIFA Matchday September 2025 berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada 1-9 September 2025. Mengutip dari laman resmi PSSI mengajukan diri sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jika terpilih sebagai tuan rumah, PSSI menunjuk Gelora Delta Sidoarjo yang terletak di Jawa Timur sebagai venue pertandingan. Efek keberhasilan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 dipastikan masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ditempatkan di pot 1 otomatis menghindarkan skuad Garuda Muda dari tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Arab Saudi, dan lain-lain. Alhasil, skuad asuhan Gerald Vandenberg ini memiliki peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Dengan kondisi tersebut, Ivar Jenner hingga Marcelino Ferdinand berpotensi absen membela timnas Indonesia senior pada September 2025. Sebab tenaga keduanya bahkan juga pemain lain seperti Rafael Schreck dan Justin Hubner berpotensi lebih diandalkan untuk membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hal itu sejatinya sudah pernah terjadi pada FIFA Matchday September 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar berbarengan. Kala itu, personel timnas Indonesia senior yang berusia di bawah 23 tahun seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, Rafael Schreck, Elkan Bagot, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand diperbantukan membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hasilnya positif. Timnas Indonesia U23 finish sebagai juara grup sekaligus lolos Piala Asia U23 2024 setelah menggilas Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0. Di sisi lain, timnas Indonesia senior menang 2-0 atas Turkmenistan di laga uji coba. Kabar buruk Patrick Kluivert jelang racik skuad Garuda. 1. Ragnar Oratmangun tak kunjung sembuh. Ragnar Oratmangun merupakan penyerang andalan timnas Indonesia yang sudah terbukti diperlukan oleh Patrick Kluivert. Sosoknya yang absen di laga kontra Australia membuat skuad Garuda kehilangan ketajaman di lini depan. Namun sayang, sejak kemenangan atas Bahrain, Oratmangun tidak pernah bermain lagi untuk FC Vidender hingga kini. Ex-pemain Groningen itu diketahui mengalami infeksi, menurut kabar dari Transfermarkt, dan itu sudah hampir sebulan sejak Oratmangun dinyatakan terinfeksi. 2. Kevin Dix cedera. Selain Ragnar Oratmangun, kabar buruk juga menghampiri Kevin Dix yang harus menepi bersama FC Copenhagen. Pelatih Copenhagen Jacob Nistrup mengungkapkan bahwa Kevin Dix harus absen hingga akhir musim ini, sebagaimana warta dari Extra Bladet. Kevin Dix pun mengonfirmasi cederanya dan mengaku sangat patah hati karena hal tersebut, sebagaimana cuitannya di media sosial X. Jika cedera hingga akhir musim, maka Dix mungkin akan menepi hingga Juni. Situasi ini jelas mengancam ketersediaannya untuk timnas Indonesia. 3. Beberapa pemain minim menit bermain.
Selain masalah cedera, ada setidaknya 4 pemain lain yang sama sekali tidak mendapatkan menit bermain pada pekan ini. Tak hanya Rafael Schreck, Marcelino Ferdinand, dan Nathan John yang semakin tidak jelas situasinya di klub masing-masing, kini Sandy Walsh juga tidak dimainkan di klubnya Yokohama Marinos. Hal tersebut tentu mengganggu Patrick Kluivert untuk menyiapkan skuad terbaik jelang laga menghadapi Cina dan Jepang mendatang. Mimpi Calvin Verdong berkarir di Liga Inggris makin nyata. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong bicara jujur soal masa depannya termasuk peluang untuk hijrah ke Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, Calvin Verdong saat ini bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda, NEC Nijmegen, dengan mengisi pos bek sayap kiri. Bersama NEC Nijmegen, pemain berusia 27 tahun itu tampil konsisten di musim ini dengan mengoleksi 1 gol dan 1 assist dari 30 laga di semua kompetisi. Calvin Verdong sendiri memiliki kontrak dengan NEC Nijmegen hingga Juni 2028. Belakangan, pemain timnas Indonesia itu dikaitkan dengan PSV Eindhoven. Hal itu tak lepas dari penampilan apiknya selama memperkuat NEC Nijmegen di musim ini, hingga beberapa kali dimasukkan tim terbaik pekanan Liga Belanda. Kendati demikian, Verdong membocorkan bahwa ia penasaran untuk tetap berkompetisi di Liga Top 5 Eropa di usianya yang masih akan menginjak 28 tahun. Pemain berdarah Aceh itu menyinggung soal peluang dirinya mencicipi atmosfer Liga Inggris. Hal tersebut bakal menjadi tantangan tersendiri bagi Verdong, mengingat kompetisi Liga Inggris terlalu kompetitif dengan menuntut kecepatan, fisik, hingga pertandingan yang banyak. Di sisi lain, pemain andalan Patrick Kluivert itu tetap membuka pintu untuk berkarir di Liga Eropa lainnya, seperti Liga Jerman, Italia, atau Spanyol. Lantas, ke klub mana Calvin Verdong akan berlabuh pada suatu saat nanti? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Menarik untuk dinantikan. Ditemukannya The Next Messi berdarah Maluku. Sektor lini tengah timnas Indonesia saat ini praktis bertumpu kepada Tom Hai. Adanya Joy Pelupesi cukup membantu keseimbangan di sektor gelandang skuad Garuda. Kendati begitu, Patrick Kluivert kedatangan sang kreator lini tengah pada sosok Zenahro Nunumete. Gaya main Nunumete pun cukup unik dan jarang dimiliki pesepak bola lain di dunia. Sebagai informasi, Zenahro Nunumete merupakan pemain keturunan yang memiliki darah keturunan dari jalur ayahnya yang berasal dari Maluku. Nunumete berkaki kidal yang memiliki kelincahan di lapangan tengah. Cukup jarang pesepak bola dengan kaki kidal. Salah satu pemain berkaki kidal ialah Lionel Messi, Diego Maradona, dan Roberto Carlos. Posisi idealnya ialah gelandang tengah, namun bisa juga ditempatkan sebagai seorang winger. Peran Nunumete bak gelandang pengangkut air. Tugas utamanya ialah memotong alur serangan lawan, merebut bola, dan menciptakan skema serangan baru di lapangan tengah. Jika ia berduet dengan Tom Hai, timnas Indonesia tentu saja sangat dominan di lapangan tengah. Zenahro Nunumete musim ini bermain untuk klub FC Emmen di Keuken Kampion Divisi. Nunumete baru bergabung ke FC Emmen pada Juli 2024. Meski jadi pemain baru, Nunumete yang masih berusia 23 tahun ini sudah tembus skuad utama. Musim ini, ia sudah melakoni 24 pertandingan dengan 1 gol serta 1 assist. Sebelum bergabung dengan FC Emmen, Nunumete menghabiskan karirnya di klub Heerenveen. Di tim utama Heerenveen, Nunumete melakoni 5 pertandingan. Sementara di tim U21 Heerenveen, Nunumete lebih berkembang dengan menciptakan 6 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan. Dengan pengalamannya tersebut, Zenahro Nunumete bakal menjadi opsi menarik PSSI untuk menjadi target naturalisasi selanjutnya.